Oke, kita lanjut ke datif yang lain. Tadi terakhir location itu ada dua, yaitu place and sphere. Nah, sekarang kita mau masuk ke time. Time ini artinya apa? Waktu. Berarti ini mengindikasi tentang waktu dari tindakan kata kerja itu, ya, atau kapan terjadinya tindakan di dalam kata kerja itu. Misalnya contohnya Lukas 2:38. Coba kita buka Lukas 2:38. Oke. Lukas 2:38, dan pada ketika itu juga datanglah ke situ. Dan pada ketika itu juga, atau pada saat itu juga, datanglah ia ke situ. Pada ketika itu, ya kan? Atau pada waktu itu. Ya sih? Nah, itu mengindikasikan waktu. Nah, ini at that very hour she came and was praising God. Nah, ini kata hour itu artinya waktu atau jam, hora, ya. Hora kalau kita parsing datif, noun, datif, feminim, singular. Coba kita klik kanan diagramnya. Ada kan di situ hora menjelaskan apa? Datang. Epista tasa. Jadi dia datang pada jam itu atau pada waktu itu. Ini time, ya. Contoh lain ini ada dalam Wahyu 18 ayat 10. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya dari objek tadi udah saya jelasin. Misalnya tadi dia melayani hukum Allah. Ya. Nah, sometimes datif itu bisa fungsinya sebagai objek langsung. Oke. Nah, the last one, yang terakhir kita mau lihat yang instrumental. Ini dia. Instrumental itu ada agent, cause, manner, means. Ada berapa? 4 ya. Agent, di genitif juga ada kan? Cause, genitif ada? Ada. Means, ada. Nah, ini di datif ada tambahan manner, artinya cara. Ya, kalau agent orang yang melakukan, ya kan? Misalnya saya diselamatkan oleh Allah. Agentnya Allah. Saya diselamatkan oleh anugerah. Anugerah itu apa? Means, bukan agent. Means itu untuk alat yang bersifat benda misalnya. Kalau agent personal, pribadi. Kalau cause, saya diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Karena berarti apa itu? Cause. Ya kan? Ya. Tapi kalau manner misalnya cara. Manner artinya cara. Misalnya saya diselamatkan melalui inkarnasi Kristus. Melalui inkarnasi itu caranya. Si Allah menyelamatkan kita, dia datang, dia mati, dia bangkit, ya. Nah, itu cara. Cara itu berarti bagaimana melakukannya. Bagaimana Allah menyelamatkan kita? Ya, dia harus datang jadi manusia, lalu dia harus disalibkan, dia dikuburkan, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, itu cara kan? Itu artinya
manner. Contoh lain kan saya pernah kasih tahu ya. Misalnya dia menulis dengan terburu-buru. Manner bukan. Manner bukan ya? Iya kan? Cara kan? Misalnya dia menulis dengan pensil. Pensil itu apa? Manner. Manner itu. Means, ya kan? Dia menulis dengan pena. Pena itu means-nya, alatnya. Dia menulis dengan pena secara rapi. Rapinya apa? Manner. Pulpennya, alatnya, means-nya. Bisa bedain nggak? 5 ini, 4 ini. Agent, cause, manner, means. Ya, agent personalnya, cause sebab. Misalnya paman datang terlambat karena hujan. Itu apa? Agent, cause, manner atau means? Cause. Ya kan? Paman mencangkul di sawah dengan cangkul. Cangkulnya alatnya. Ya kan? Dia membajak dengan bajak dari kerbau. Bajaknya apa? Alat. Oke. Adik menendang bola itu dengan keras. Mannernya apa? Dengan keras, ya kan? Atau dengan kencang. Nah, itu cara. Alright. Nah, misalnya di dalam kitab suci, kita periksa ya contoh-contohnya. Misalnya di Yohanes 17 ayat 5. Coba buka. Yohanes 17 ayat 5. Yang ini. Coba kita baca Indonesianya dulu deh ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, pemuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Nah, di situ apa itu? Pemuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan. Nah, ada kata dengan kemuliaan. Itu apa? Manner, manner atau instrumen? Atau means? Dengan kemuliaan. Pemuliakan aku dengan kemuliaan. Means, ya kan? Gitu. Terus Roma 11:20, coba lihat. Roma 11:20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Yang mana? Cause, ya kan? Ada kata karena di situ. Nah, sekarang coba lihat Yunaninya. Coba baca nih. Te apistia exeklastesan su te piste estekas. Estekas. Nah, ada dua datif di sini, apistia dan piste, ya kan? Oke. Nah, di sini Roma 11:20, mereka dipatahkan karena tidak percaya. Oke. Kamu tegak tercacak karena iman.
right? Nah, kamu berdiri teguh karena iman. Nah, karena iman, karena tidak percaya, itu alasan, reason. Ya, coba kita lihat apistia. Klik kanan, lihat diagramnya sekarang. Tuh, lihat ya, dua ya. T apistia, datif. T pisti juga datif kan? Datif apa ini? Cause. Ya kan? Alasan. Alasan dari apa nih? Ini yang di atasnya. XC kelas tesan dan ST kas. Paham, Du? Ya, kamu udah ganti sepatu. Okay. ST class dengan XC class tesan. Ya, menjelaskan apa? Alasan atau dative of cause atau sebab. Coba Ibrani 11 ayat 3 sekarang, contoh lain. Ibrani 11 ayat 3. Di situ karena beriman maka kita mengerti. Nah, jelas di situ udah ada karena iman kita mengerti. Berarti karena iman ini cause ya kan? Piste-nya dative of cause. Terus alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah ini berarti apa? Means atau agency? Agency, karena firman Allah itu pribadi. Ya? Remati Teo. Nah, coba kita klik kanan remati Teo itu. Open identity diagram. Lihat tuh. Dijadikan remati atau disempurnakan remati Teo. Rema itu artinya menjadi perkataan. Sering orang doa rema itu maksudnya firman itu. Remati Teo artinya firman Allah. Nah, ini apa? Datif, neuter, singular. Datif apa? Agency. Agency dari katertistai. Ya, paham ya? Wahyu 19:17. Wahyu 19:17. Revelation 19:17. Nah, coba lihat Indonesia itu. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Ini apa? Means cause, agency, manner. Manner. Maksudnya dia berteriak dengan suara keras. Dengan suara keras itu apa? Manner. Cara dia berteriak atau berseru. Nah, sekarang lihat coba Yunaninya. Phone, megale. Ya kan? Coba baca dulu. Kai edon ena angelon estota ento elio kai ekrasen phone megale. Sekali lagi 1, 2, 3. Kai phone megale. Ya. Nah, dan nih ya, dia berseru dengan suara nyaring. Phone, suara. Coba kita parsing ya. Phone, klik di sini mana phone ini.
Phone, klik kanan, anti diagram. Coba parsing phone-nya. Datif, feminim, singular, phone dari kata phone artinya sound atau suara. Datif apa? Means, cause, agency, manner. Manner terhadap ekrasen. Nah, kamu jelasin. Ini menjelaskan cara dari kata kerja ekrasen. Maka ini adalah adverbial kan jadinya kan? Karena menjelaskan kata kerja. Nah, jadi adverbial itu ada 4 di sini. Means, manner, agency, satu lagi cause. Ya kan? Nah, oke. Nah, ini contoh agent, cause, manner, means ya. Nah, kemudian association. Asosiasi. Asosiasi di waktu di genitif ada nggak? Ada. Asosiasi itu artinya bersama. Iya. Nah, di genitif ada, di datif ada. Ya kan? Contoh misalnya Markus 2:15. Coba buka. Markus 2:15. Lihat Indonesianya dulu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pengunjungnya ada orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid. Nah, Anda jelaskan? Bersama-sama dengan siapa? Dia dan murid-muridnya. Jadi dia dan murid-muridnya itu asosiasi. Oke. Nah, sekarang coba lihat Yunaninya di sini. Coba baca. Kai, poloi, telonai, kai, hamartoloi, sunane keto, kento, to Yesu, kai, tois, matetais, auto. Nah, jadi kata Yesus dan murid matetais itu asosiasi dari makan tadi atau duduk di meja makan itu. Ya. Nah, coba kita lihat diagramnya. Klik Yesus di situ. Yesus dan mateta ya, klik aja kanan, terus anti diagram. Bisa buka? Nah, kamu lihat tuh. Ada duduk di meja makan. Ya kan? Maksudnya makan gitu ya, duduk di meja makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi bersama Yesus dan murid-murid ini apa? Dative of apa nih? Ini dative of association. Jelasin artinya apa? Dative of association artinya apa ini? Menjelaskan bersama ya terhadap kata kerja sun na ne ken to. Nah, jadi dua datif ini menjelaskan kata apa? Apa Duhu? Dua kata kerja ini, dua datif ini menjelaskan kata apa? Kata kerja apa? Suna ne keto. Menjelaskan kata ini. Apanya yang dijelaskan? Asosiasi. Gitu. Paham kan? Oke. Ini ada contoh lain misalnya Kisah Rasul 24-25 ya. Pokoknya ada kata with bersama dengan ya. Saya pergi bersama dengan dia. Asosiasinya apa? Dia dengan dia kan. Nah, Joni bermain bola dengan adiknya. Apa? Adiknya gitu. Gak usah mikir langsung tahu ya kan gitu kan.
mikir-mikir lagi itu berarti belum ngerti. Joni menendang bola. Berarti bola itu apa? Bola kok alat. Joni menendang bola. Bola itu berarti apa? Objek langsungnya, ya kan? Direct objeknya. Joni menendang bola dengan keras. Kerasnya apa? Manner, ya kan? Joni menendang bola bersama adik. Asosiasinya bersama adik. Bolanya objek langsung. Paham nggak? Joni bermain di sawah. Di sawahnya apa? Pusing kali. Di sawah jadi location, tempat. Ya. Joni bermain di sawah bersama adiknya. Adiknya itu apa? Asosiasi. Joni bermain sepak bola bersama teman-temannya. Asosiasinya apa? Gitu. Kayak gini nggak ngerti, yang gimana lagi? Pulang aja. Terus Joni menendang bola dengan kencang. Dengan kencang itu apa? Ya. Oke. Nah, Joni menangis karena dipukul. Itu cause. Ya kan? Ibu memotong sayur dengan pisau. Saya belum nanya, ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, sayurnya apa? Objek. Objek langsung ya. Dengan pisau? Alat. Means-nya. Sayur itu dipotong oleh ibu. Ibunya apa? Sayur itu dipotong oleh ibu. Ibunya jadi agency, ya kan? Nah, so, ini harus dibedain ya antara association, agent, cause, manner, means. Ini banyak muncul nih di dalam studi datif ya. Oke, nah, ini association tadi udah, and then manner ini cara ya. Coba misalnya Yohanes 7:26, coba buka. Yohanes 7:26. Dia berbicara dengan leluasa. Leluasa itu apa? Manner. Manner dari berbicara. Nah, bingung kan kalian? Dia tahu manner, tapi manner terhadap apa? Menjelaskan cara dari berbicara. Gitu. Nah, lihat Yunaninya sekarang. Kai ide paresia lale. Nah, sampai situ dulu. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Kai ide paresia lale. Nah, sekarang paresianya.
Coba klik kanan, lihat anti diagram. Coba parsing paresianya. Paresia artinya boldness, dengan leluasa atau dengan yakin ya, dengan keyakinan atau dengan mantap gitu. Nah, paresia itu datif apa? Datif of manner. Manner terhadap kata lale. Ya, gitu jelasinnya lengkap. Jangan kamu cuma bilang manner gitu. Tapi jelasin secara komplit. Menjelaskan manner terhadap lale. Nah, perhatikan lagi ini contoh means alat sekarang. Misalnya dia menyeka kakinya dengan rambutnya. Ini kejadian wanita berdosa ya, yang wanita yang mengurapi kaki Yesus itu dengan rambutnya. Jadi rambutnya itu alat menyeka wipe ini ya kan. Nah, yang agency misalnya di sini walk by the Spirit, berjalan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sebagai agent. Nah, yang cause misalnya he did not waver because of unbelief. Atau ini, they might not be persecuted because of the cross of Christ. Coba kita buka Galatia 6 ayat 12. Galatia 6, 12. Nah, di situ mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, itu datif apa di situ? Karena salib Kristus itu datif apa? Cause. Ya kan? Maka diterjemahkan jadi karena. Dari mana kata karena ini? Karena datifnya adalah datif of cause. Paham? Nah, sekarang kalau kita lihat Yunaninya ya. Misalnya di sini nih, tostauro, ya kan? Tostauro, coba klik kanan tostauro. Lihat diagramnya. Tuh. Ya. Dianiaya tidak dianiaya tostauro karena salib. So, parsing stauronya datif maskulin singular dari kata stauros artinya cross. Nah, datif apa? Cause dari apa? Diokontai. Ya. Nah, begitu ya. Nanti kalau saya kasih tugas penjelasannya itu begitu. Oke, sampai di sini. Datif-datifnya selesai. Nah, sekarang saya kasih tugas. Teori selesai, harus latihan. Ya kan? Coba latihan nomor 1 ini buat kerjaan sebagai oleh-oleh di rumah ya. Nomor 1 Galatia 5:18. Galatia 5:18. Nah, di situ ada kata pneumati itu datif. Ya. Pneumati itu datif. Dipimpin oleh roh. Oke, kata pneumati tentukan.
Nomor 2, ini semua datif ya, baik yang adverbial maupun yang modifier. Roma 11 ayat 2. Roma 11 ayat 2. Nah, di situ ada kata toteo. Yang ini yang di bawah. Toteo. Oke, toteo. Ada kan datif di situ? Ia mengadukan Israel kepada Allah. Nah, itu teo-nya datif apa? Nomor 3. 1 Tesalonika 4:16. 1 Tesalonika 4:16. Nah, di situ ada kata Keliosanti. Keliosanti artinya shorted comment ya. Kemudian ada phone, datif juga. Kemudian ada salpigi, itu juga datif. Oke, jadi waktu tanda diberi, ya ada 3 itu ya. Dan satu lagi ini ada 3. Keliosanti, phone, dan salpigi. Jadi kamu lihat di sini diagramnya. Nih, lihat diagramnya. 3 datif itu kamu cari datif apa itu? Yang ini ya. Nih, 1, 2, 3. Yang ini. Ya. Nah, ini ada preposisi, nanti kita pelajari ya. Cuma lihat datifnya aja nih. Keliosanti, phone, salpigi. Nah, ini kan 3-nya menjelaskan ini kan. Kata BC. Nah, ini datif apa ini? 1, 2, 3. Menjelaskan ini dia. Oke. Menjelaskan kata Allah datang. Ya. Tuhan datang. Nih, atau Tuhan turun dari surga. Ini terjemahnya kacau banget ini Indonesia nih. Inggris yang lebih tepat. Tuhan turun dari surga, kemudian ada 3 datif yang menjelaskannya. Ya, Tuhan sendiri turun dari surga. Kemudian ada 3 datif ini, 1, 2, 3. Lihat LAI-nya kacau terjemahnya, jangan lihat ya. Kadang-kadang ya, ini kan terjemahan bebas ya soalnya ya. Lihat Inggrisnya aja lebih tepat. Oke. Nomor 4 ya. Masih banyak nih.
1 Petrus 1 ayat 18. Atau saya ganti aja. Oke, boleh deh. Mulai dari ini ya. Ini Matayas, sorry. Strastois ini datif, ya. Stratois. Terus ada kata argurio juga datif. Crucio juga datif. Ya. Coba kita klik kanan, diagram. Nah, jadi kamu ditebus, di bawahnya ada ini, stratois dan aimati. 1, 2, 3, 4 sampai 19 ya. Jadi yang kalian tentukan ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini semua datif ini. Jadi kamu ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus. Nah, jadi barang fana, darah Kristus, itu datif apa? Menjelaskan ditebus ini. Ya. 4 ya. Oke, satu lagi. Nomor 5. Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Situ ada kata pneumati. Ya, ada kata pneumati, kemudian ada kata euangelio. Ada kan? Nah, itu datif apa? Tentukan. Ada 2 di situ ya. Pneumati dan euangelio. Ini, lihat diagramnya. Ini ya, pneumati, ini euangelio. 1, 2. Ya. Oke, 5 soal dikerjakan, nanti minggu depan kita koreksi sekalian genitif, datif, jadi sekaligus diulang lagi semua. Review. Di situ tinggal akusatif, vokatif kan udah ya, tinggal akusatif. Di situ nanti kita mau belajar kata sifat, kata depan, kata ganti, masih banyak lagi nih materi kita. Ya, adjective, definite artikel, pronoun, dan preposisi terakhir.
Preposisi yang penting ya. Kayak ini contohnya di depan ini ada n, nah, ini preposisi. Ya, preposisi itu atau kata depan. Oke, kita masih ada berapa pertemuan nih? Hari ini pertemuan ke 9 ya. Ya, masih ada 5 atau 6 lagi. Saya kira tinggal minggu depan case selesai akusatif. Pertemuan ke-10. Nah, nanti tinggal 5 pertemuan. Kita masuk datif, adjektif, 1 pertemuan. Preposisi 1 pertemuan. Definisi artikel 1 pertemuan, pronoun 1 pertemuan, nanti sisa 1 pertemuan kita akan pakai buat review, ya. Sama nanti tugas akhirnya adalah mereview semua dari nominatif sampai preposisi. Ya, materi kita terakhir preposisi, nominatif sampai preposisi. Nanti paling soalnya misalnya seperti ini ya, saya kasih 1 perikop ayat, misalnya gitu, kalian, nah ini ya, misalnya ini sampai sini. Kalau ayat mah tinggal banyak ya. Nah ini misalnya Roma berapa ini? Roma 8, ayat 7 sampai 28 misalnya. Ya, kalian udah jelasin satu-satu nih semua. Atau Yohanes pasal berapa. Ya. Oke, itu tugas akhirnya. Nanti setelah materi selesai. Ada pertanyaan nggak? Tanda tangan dulu. Semua hadir ya. Ini ya. Siapa? Christoph?